Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Abis istirahat tadi, semuanya udah pada makan atau belum nih? Udah ya, udah pada makan semua ya. Nah, saya berharap karena semuanya udah pada makan, belajarnya harus lebih fokus ya. Tapi sebelum belajar nih, saya mau pilih di antara kalian untuk memimpin doa. Siapa yang kira-kira ya? Tapi gini aja deh, siapa yang mau mimpin doa? Boleh angkat tangannya? Ya, kamu boleh pimpin doa bersama-sama. Ya, berdoa selesai. Nah, kalau gitu, karena kita udah berdoa, udah makan, udah, saya pengen ada mini game sedikit nih, biar semuanya semangat dan gak ada yang ngantuk karena kekenyangan. Oke, jadi semuanya boleh berdiri. Semuanya boleh berdiri. Oke, sekarang coba menghadap ke temannya masing-masing, menghadap ke punggung temannya masing-masing. Oke, setelah itu coba kalian pijit-pijit temennya yang keras, oke? Tapi jangan keras-keras banget. Nah, kalau misalnya udah pijit-pijit temennya, kalian boleh balik badan supaya temennya yang di belakang kalian bisa balik pijit-pijit badan kalian. Nah, boleh dimulai dari sekarang. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, abis mini games tadi, teman-teman udah nggak ada lagi kan yang ngantuk gara-gara kekenyangan, gara-gara habis makan, habis istirahat. Semuanya harus lebih semangat. Oke, belajarnya. Nah, saya punya satu pertanyaan buat teman-teman. Siapa di sini yang waktu sekolah dari SMP atau SD itu pernah dipanggil ke ruang BP pada saat sekolah? Atau kalian pernah punya masalah sehingga dipanggil ke ruang BP? Bisa angkat tangan? Siapa? Siapa? Nggak ada yang malu-malu ya. Jangan ada yang malu-malu karena setiap orang itu pasti punya masalah. Jadi siapa? Ayo. Ya, kamu pernah dipanggil ke ruang BP? Oke, dan apa reaksi kamu ketika kamu dipanggil ke ruang BP? Takut? Iya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi memang momok BK atau BP sejak dulu itu ditakuti oleh siswa. Padahal kalian tahu nggak sih kalau BP dan BK itu punya tujuan untuk menjadikan siswa dan siswinya itu menjadi lebih mandiri, lebih bertumbuh dan berkembang, dan juga menjadi lebih percaya diri gitu. Jadi walaupun yang masuk ke ruang BP itu disebutnya sebagai anak yang banyak masalah, padahal sebenarnya nggak juga. Ada juga yang ingin lebih mengembangkan dirinya, menggali potensi dirinya gitu. Jadi kalian nggak perlu takut untuk datang ke ruang BP atau ruang BK, atau suatu saat kalian dipanggil mungkin guru BK yang membutuhkan kalian gitu, agar kalian bisa mengembangkan potensi kalian gitu. Ngerti kan sampai sini? Tapi kalian tahu nggak sih kalau BP dan BK itu punya perubahan konsep. Jadi dari BP menjadi BK. Ini masuk ke materi kita yang sebelumnya di minggu lalu. Angkat tangannya. Ya, siapa? Jangan malu-malu. Yang masih ingat? Ya, kamu? Betul sekali. Jadi BP itu adalah bimbingan penyuluhan, di mana sebelum dia berubah menjadi BK, BP itu hanya memiliki satu fungsi saja, yaitu adalah membantu membuat keputusan. Jadi ketika ada murid yang bermasalah, maka tugas BP hanya membantu membuat keputusan, dan masalahnya pun hanya sebatas masalah yang ringan dan sederhana saja. Akan tetapi ketika BP sudah berubah menjadi bimbingan konseling, sudah berubah menjadi BK, maka permasalahan yang dihadapi oleh BK adalah masalah yang kompleks, masalah yang lebih besar, yang lebih luas lagi, yaitu menyangkut dengan hubungan pribadi, sosial, ataupun edukasi. Jadi semisal ada permasalahan belajar, permasalahan kelompok, konflik di antara teman sebaya dan seperti itu bisa diatasi oleh BK seperti itu. Nah, teman-teman semua, karena BK itu permasalahannya kompleks, permasalahannya ada pada sosial dan pribadi, maka dari itu BK atau konseling dibagi menjadi dua. Ada yang tahu apa? Ada dua konseling. Siapa yang bisa jawab?
Oke, jadi yang pertama adalah bimbingan konseling individu dan juga yang kedua adalah konseling kelompok. Di mana konseling individu adalah konseling yang dilakukan oleh hanya 2 orang saja, yaitu konselor, guru BK, dan juga konselingnya, yaitu muridnya. Gitu. Jadi hanya sebatas antara konselor dan konselingnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya konseling kelompok adalah konseling yang hampir sama konsepnya dengan konseling individu, akan tetapi berada dalam lingkungan kelompok gitu. Nah, setiap orang itu kan pasti punya permasalahan yang berbeda-beda, ya kan? Dan setiap orang itu berhak menentukan apakah dia ingin permasalahannya itu ditutupi secara privasi, ataupun dia lebih nyaman ketika ngobrol berdua dengan konselornya gitu. Maka yang dilakukan adalah konseling individu. Nah, tapi kapan dilakukannya konseling kelompok? Jadi konseling kelompok itu dilakukan apabila ada permasalahan sosial atau masalah kelompok. Jadi yang dibutuhkan adalah 2 orang atau 2 kelompok yang memiliki konflik atau masalah, kemudian mereka dipertemukan sehingga dapat ditemukan jalan keluar yang lebih tepat gitu, dan juga lebih efektif karena dapat mengungkapkan apa akar masalahnya, apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut, sehingga dapat ditemukan jalan keluarnya, seperti itu. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa konseling kelompok itu tidak hanya ketika ada masalah, ketika ada konflik antar kelompok atau konflik antar individu atau siswa gitu. Akan tetapi bisa juga dilakukan kalau misalnya ada, contohnya ada 1 orang yang ingin melakukan konseling, akan tetapi dia membutuhkan teman sebayanya atau rekannya untuk memberikan bantuan, untuk memberikan solusi, saran kepada dirinya, maka itu bisa disebut sebagai konseling kelompok. Betul sekali. Jadi konseling kelompok itu pada hakikatnya adalah untuk bersama-sama dalam lingkungan kelompok untuk berdiskusi dan saling memberikan bantuan, seperti itu. Ada manfaatnya dari konseling kelompok. Yang pertama adalah untuk melatih diri kita untuk lebih percaya diri, untuk melatih komunikasi kita, untuk melatih sosialisasi kita. Tapi yang paling penting juga ada manfaat dari konseling kelompok, yaitu adalah untuk mengembangkan rasa tenggang rasa kita, rasa empati kita terhadap permasalahan orang lain. Karena tidak banyak orang yang mampu atau memiliki kemampuan kecerdasan sosial untuk lebih tenggang rasa, untuk lebih empati, untuk bisa memahami emosi orang lain. Seperti itu. Dengan diadakannya konseling kelompok dapat melatih itu tadi, dapat melatih tenggang rasa, dapat melatih empati kita, bisa untuk diri kita sendiri, untuk melatih kita berbicara di depan orang, di depan teman gitu. Melatih komunikasi, banyak sekali manfaat dari konseling kelompok itu sendiri. Dan ada satu lagi manfaatnya, yaitu untuk mengentaskan masalah sosial, terutama di lingkungan sekolah kayak kita gini. Nah, siapa di sini yang tahu apa aja sih biasanya konflik atau permasalahan sosial yang biasanya terjadi di sekolah? Siapa yang bisa jawab? Ya, kamu. Apa aja sih permasalahan sosial di sekolah? Betul, ada contohnya, misalnya ada konflik yang sampai menimbulkan kekerasan. Itu banyak sekali loh di sekolah. Ya, itu contohnya. Yang kedua, betul tadi yang dikatakan oleh Gina bahwa mencontek juga merupakan salah satu permasalahan sosial di sekolah. Kenapa masalah sosial bukan masalah pribadi? Karena kan mencontek itu didasarkan oleh keinginan atau niat dari 2 orang, dari orang yang melakukannya tidak sendiri gitu. Dia mencontek pekerjaan temannya, seperti itu. Nah, itu merupakan suatu masalah gitu. Itu harus perlu dipertanyakan. Maka dari itu, individu yang bermasalah tadi sudah sepatutnya untuk dibantu oleh konseling, baik itu konseling individu ataupun konseling kelompok. Karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, apa sih tujuan dari konseling? Ada yang masih ingat?
Siapa? Masih ingat? Ya, kamu? Betul sekali. Jadi tujuan konseling adalah untuk mencari konsep diri, untuk pertumbuhan dan perkembangan, kemudian untuk meningkatkan kepercayaan diri. Seperti itu. Jadi bukanlah untuk mencari-cari masalah siswa, untuk memberikan label kepada siswa akan permasalahannya sebagai siswa yang bermasalah, ataupun untuk menyudutkan seorang individu seperti itu, bukan. Akan tetapi untuk tujuan yang baik, untuk memberikan solusi yang terbaik atas sebuah permasalahan. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan atau siapa yang belum memahami? Apa ada yang kurang jelas dari pembahasan saya sebelumnya? Bisa tunjuk tangan. Ayo, siapa? Sudah jelas? Alhamdulillah. Kalau begitu, supaya nggak ngantuk, supaya teman-teman semuanya masih semangat nih dalam belajar, saya mau buat mini game lagi. Mini gamenya apa? Mini gamenya adalah role play. Jadi kita pengen melakukan role play mengenai konseling kelompok. Saya pengen semuanya teman-teman di sini pilih anggota kelompok kalian. Jadi satu kelompok isinya 2 orang, bebas pilih siapa yang mau menunjuk anggota kelompoknya, atau mau milih sendiri boleh. Oke, semuanya sudah dapat kelompoknya masing-masing. Nah, tugas kalian mudah sekali. Jadi kalian boleh pilih di antara 2 anggota kelompok kalian mana yang lebih dulu menjadi konselor dan mana yang menjadi konselingnya. Konselingnya adalah untuk menceritakan permasalahan kalian, bebas masalahnya apa aja, masalah pribadi, masalah edukasi dan sebagainya. Dan teman satunya yang bertugas sebagai konselor mencatat poin-poin yang sudah diceritakan oleh teman kalian yang menjadi konseling. Seperti itu. Dan nanti di switch, satunya menjadi konselor dan satunya menjadi konseling. Seperti itu. Dan hasilnya dikumpulkan minggu depan, karena sebentar lagi waktunya mau habis, akan pindah ke jam berikutnya. Jadi kita hanya mini game aja. Setelah itu kita selesai belajar hari ini. Kalau gitu semuanya boleh dipersiapkan alat tulisnya dan mulai dari sekarang. Oke, semuanya sudah selesai kan? Sudah selesai semuanya? Oke, sekarang dirapikan kembali, disimpan alat tulisnya. Dan saya juga tadi sudah berjalan, sudah berkeliling dan melihat hasil kerja kalian. Semuanya bagus, semuanya betul. Kalian sudah mencatat dengan baik poin-poinnya, apa yang sudah diceritakan oleh teman kalian. Dan juga kalian sudah menulis dengan rapi apa yang harus kalian berikan saran kepada teman kalian, masukan, memberikan bantuan kepada teman kalian. Nah, saya mau mengingatkan kembali bahwa jangan lupa di switch antara siapa yang menjadi konselor dan siapa yang menjadi konselingnya, dan jangan lupa dikumpulkan tugasnya di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, saya ingin meminta kepada kalian siapa yang bisa menjawab, yang bisa merangkum pembahasan yang sudah saya jelaskan hari ini. Siapa yang masih ingat mengenai konseling individu dan juga konseling kelompok? Ya, silakan. Oke, terima kasih jawabannya. Betul sekali bahwa konseling individu ataupun konseling kelompok memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan potensi diri, mencari kepercayaan diri untuk tujuan pertumbuhan dan perkembangan. Akan tetapi yang membedakan hanyalah pendekatannya saja. Kalau misalnya konseling individu itu hanya antara konselor dengan konseli. Kalau misalnya konseling kelompok adalah konseling yang melibatkan selain konselor dan konseli, yaitu orang lain atau teman sebaya gitu ya, untuk memberikan bantuan dan juga memanfaatkan dinamika kelompok. Seperti itu. Oke, demikian. Terima kasih banyak atas atensinya teman-teman semua hari ini. Udah siang juga. Semoga teman-teman tetap fokus di jam pelajaran berikutnya dan juga di pelajaran BK tentunya minggu depan. Jangan lupa tugasnya juga. Oke, makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.